Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang saya hormati, pada episode ke-7 kita akan membahas masalah nafsu syahwat dan kesombongan. Di dalam membahas masalah ini, Syekh Nawawi Al-Bandani mengambil dari seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, yang beliau itu Syekhul Imam Malik, itu gurunya Imam Malik, Imam Mazhab. Beliau mengatakan, kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin, mana-mana maksiat yang tumbuh, yang muncul karena syahwat, karena nafsu, ay istiyaqun nafsi ila syai'in, adanya keinginan nafsu kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha, maka itu bisa diharapkan memperoleh ampunannya dari Allah, yaitu maksiat itu. Tapi kullu maksiatin nasyiatin an kibrin, mana-mana maksiat yang muncul dari kesombongan. Kesombongan itu ditafsiri oleh Syekh Nawawi ay da'wal fadl, mengaku punya kelebihan, merasa punya dia paling besar, paling tinggi kelebihan. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka itu tidak diharapkan bisa diampuni. Lianna maksiat iblis kana asluha, karena maksiat iblis asalnya ayil maksiyah minal kibri, daripada kesombongan. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam, iblis itu mengaku dia lebih baik dari Nabi Adam. Wa li'anna zillata sayyidina Adam alaihissalam, dan adapun tergelincirnya Sayyidina Adam sehingga melakukan dosa, karena asluha minasyahwah, tapi asalnya itu dari keinginan semata-mata, bukan kesombongan. Syekh Nawawi mengatakan bisabab istiqtiyaqihi ila dzauqi samarati syajarati syahwah al-manhi anha, yaitu sebab keinginannya untuk mencicipi atau merasakan buah pohon syahwat, namanya ada yang mengatakan syajaratil khuldi, pohon khuldi. Terus Syekh Nawawi nyebutnya samrati syajarati syahwati, yaitu merasakan buah pohon syahwat al-manhi anha, yang dilarang. Jadi ada dua bentuk dosa atau maksiat penyebab daripada kemaksiatan itu. Ada yang sifatnya itu karena semata-mata nafsu, tapi ada yang karena kesombongan. Kalau nafsu itu mudah dimaafkan, seperti Nabi Adam, itu karena dia tergiur keinginan untuk merasakan pohon syahwat itu. Ya. Akhirnya Nabi Adam menyesal, kemudian fataba alaihi, kemudian Nabi Adam memohon tobat, kemudian tobatnya diterima. Itu. Tapi kalau iblis itu dia berawal dari kesombongan, dia merasa lebih tinggi, kemudian dia tidak mau memberi hormat atau sujud kepada Nabi Adam waktu diperintah oleh Allah. Sebenarnya persoalan yang sebenarnya itu bukan soal dia tidak sujudnya, tapi dia menentang perintah Allah. Ya, karena sombongnya itu kemudian dia tidak menjalankan perintah Allah, maka akhirnya dikutuklah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itulah yang banyak membuat orang meninggalkan ajaran agama, tidak mau mendengar nasihat orang. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu bukan tidak percaya kepada Al-Quran, tetapi karena kesombongannya
mereka tidak mau menerima ajaran itu. Karena dianggapnya Nabi Muhammad itu bukan orang besar, bukan orang kaya, bukan orang berpangkat. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada orang besar, rajulin azimin, orang yang besar, orang yang kaya, orang yang berpangkat, min qaryataini, dari dua negeri, yaitu dari negeri Mekah maksudnya dan dari Taif. Jadi dua negeri itu kenapa tidak diambil kok? Kenapa Muhammad yang diutus itu? Artinya itu apa? Mereka sombong, ya. Makanya kemudian mereka tidak beriman. Jadi iblis juga sombong, orang-orang yang menentang Nabi Muhammad juga sombong. Orang yang tidak percaya karena kesombongannya, itulah yang oleh Allah dikatakan tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Innalladzina kadzabu biayatina, orang yang membohongkan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu langit. Langit enggak terbuka untuk mereka yang sombong itu. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sehingga atau kecuali apabila ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau nanti ada onta bisa masuk ke lubang jarum, baru orang sombong itu masuk surga. Dan itu tidak mungkin. Mana ada onta masuk ke lubang jarum, ya itu tidak mungkin. Karena itu orang sombong artinya tidak mungkin masuk surga. Itulah maksiat karena kesombongan membuat dia tidak diampuni, seperti juga iblis yang kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah yang dinyatakan sebagai ar-rajim, yaitu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan sekali lagi saya ucapkan kepada para pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberikan rahmat karunia-Nya dan menerima pahala kita semua dan memaafkan segala kesalahan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.